Oke, halo semua. Kami dari PR06. Perkenalkan, nama saya Jeremy Mat Valentino Nainggolan dengan NIM terakhir 002. Dan perkenalkan peer saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sanjani Harefa dengan NIM 12S22049. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari codingan kami. Nah, di sini sudah tertera dari readme-nya, di mana ada 7, yaitu menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna dan secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa ke dalam simulator. Terus secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah ke dalam simulator. Terus ada 4 fitur, yaitu fitur untuk menampilkan data student, fitur untuk menampilkan data course, dan fitur untuk mencari student berdasarkan ID-nya, dan yang terakhir itu fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Nah, di sini pada bagian T09 bagian pertama akan dijelaskan oleh peer saya. Baiklah, kita lanjutkan di T0901. Di sini kami membuat header yang pertama, yaitu ada 3 header. Itu ada academic.h, ada stdio.h, dan string.h. Nah, di sini kita bisa melihat kami mengassign di mana ada char comment dengan array 100 dan short key-nya sama dengan 0 untuk melakukan peloopingan. Di short loop-nya itu sama dengan 0. Lalu di struct student std kami melakukan array juga dengan indeks 100. Nah, di sini kami membuat juga loopingan dengan tipe data while, looping branching while, di mana loopnya itu tidak sama dengan 1. Jadi kalau dia tidak sama dengan 1 atau sama dengan 0, dia itu akan masuk ke bagian di sini. Jadi di sini kami membuat di comment pada indeks ke 0 itu sama dengan 0. Di mana short k kami mengassign sama dengan 0. Melakukan brancingan lagi di mana while itu satu apabila dia sama dengan 1 gitu. Jadi di sini kami membuat lagi ada char i untuk mencari get char-nya, itu melakukan char i sama dengan get char, di mana if si i-nya itu sama dengan new line. Lalu kami melakukan break, lalu kami melakukan if untuk kedua kali, di mana si i-nya itu slash r gitu, lalu melanjutkan dengan continue. Lalu di sini kami mengassign ada komen di mana indeks pada k itu sama dengan i, dan komen pada k plus plus atau plus kk itu sama dengan 0. Lalu di sini kami ada mengassign di bagian char pointer token sama dengan str top, di mana komen itu komen dengan pagar gitu. Di sini digunakan untuk di bagian Nah, di sini kami menggunakan char tokennya itu untuk mengambil dipisahkan yang dari pagarnya gitu. Jadi dia ngambil, nanti dia cuma create studentnya. Jadi jadi di sini pada tokennya dia untuk mengambil memecah si bagian yang dia yang dipisahkan dari hashnya gitu, seperti ini nanti. Setelah itu nanti kita membuat lagi di mana ada brancingan if dengan mengcompare si token dengan create student yang sama dengan 0, yang artinya sama jika sama. Lalu pada bagian sini kami mengassign bahwa tokennya itu sama dengan strtop null dengan si hashnya. Jadi kami memecah si null itu menjadi memecah si hashnya itu menjadi null, lalu menghasilkan si ID-nya nanti, seperti itu. Lalu kami mengcopy si student, kami mengcopy struct pada student,
kami mengcopy token pada di kamar KI pada ID. Lalu yang kedua kami melakukan token sama dengan strtok di null dengan hash. Nah, untuk mengambil si wirosablemnya seperti itu. Lalu mengcopy seperti biasa, lalu token di mana strtok null itu ini untuk mengambil si year-nya. Lalu si token itu sama dengan lalu mengcopy, lalu dilanjutkan dengan token strtok null hash-nya itu untuk mengambil si program studinya, lalu mengkopikan seperti biasa. Lalu di sini kami membuat create student dengan parameternya adalah student ID pada student, ID pada struct student, name pada struct student, year pada struct studentnya, dan study program pada struct student. Lalu melakukan increment. Lalu di sini kami melakukan branchingan kembali, yaitu if dengan compare si tokennya dengan si print students-nya. Jadi di situ kami langsung membuat aja print students-nya dibandingkan. Oke. Kita bisa lihat di academic.h-nya bahwa academic.c di mana ini adalah merupakan void print student-nya. Ini merupakan function-nya. Lalu kami memanggil dia pada branchingan ini dengan memanggil si print student-nya itu dengan parameter underscore student pada kamar KI. Lalu dilanjutkan dengan branchingan lagi di mana membandingkan antara si token dengan hash untuk mengakhiri suatu inputan. Lalu membuat loopnya itu sama dengan 1. Lalu return. Lalu akan dilanjutkan dengan pair-nya. Oke, kita lanjut ke T09 bagian keduanya. Di sini ada perintah baru di mana ada tambahannya itu create course dan print course. Nah, di sini kami sudah menambah pesannya, yaitu dibandingkan token dengan create course sama dengan 0. Ketika dia sama, maka akan dilakukan pemasukan data. Jadi di sini ada token seperti yang sudah dijelaskan oleh peer saya, di mana token ini berfungsi untuk pemisahan dari setiap input yang ada. Misalnya kan strtok null tadi kan udah diambil si create student-nya. Nah, di sini ada assign baru, yaitu token itu sama dengan strtok null dengan pemisahan itu yaitu hash. Nah, diambil sini nama, tahun, dan si prodinya. Lalu itu kan hanya disimpan pada satu-satu. Jadi si 12S299 ini ini create course. Si 12S1102 ini akan dipindahkan pada kode si milik si course. Terus lanjut dibersihkan lagi, diambil lagi, yaitu visual programmingnya, dipindahkan ke si name dari si course tersebut. Lalu di sini ada dibersihkan lagi tokennya itu. Nah, di sini ada fungsi baru, yaitu course pada indeks ke J itu course pada indeks ke J pada bagian kredit itu atau dari token. Nah, seperti yang kita ketahui ini, atau itu adalah pengambilan integer dari si stringnya itu. Misalnya kan tokennya tadi udah diambil 2. Nah, si 2 ini akan diambil nilai integer, bukan nilai. Si 2 ini akan dibuat jadi si integer. Lalu ada pengambil lagi, yaitu token sama dengan strtok null dengan pemisah itu yaitu hash. Di sini ada C. Nah, seperti yang kita lihat pada si academic.c-nya ini, pada bagian grade to text salah. Yang academic itu. Nah, di sini grade itu merupakan enum, di mana enum ini merupakan konstanta yang tidak dapat diubah. Lalu di sini kami membuat variabel baru, yaitu sebagai tipe data integer, di mana dengan nama variabel itu yaitu passing grade, pass grade. Lalu kami mau compare token, ketika token itu sama dengan A, maka pass grade itu sama dengan 8. Nah, di sini 8 karena kami mengetahui enum grade dari si grade A itu adalah sama dengan 8. Lalu lanjut ke AB 7, B6, BC itu 5, C itu 4, D itu 3, E itu 2, D itu 1, dan 0 itu 0. Nah, ketika udah dapat passing grade-nya, maka akan dimasukkan pada si course pada indeks ke J pada bagian si passing grade itu sama dengan pass grade. Lalu di sini kami memanggil fungsi si create course yang dapat dilihat dari ini. Kami panggil si create course, di mana parameter itu course pada bagian code, course pada bagian name, course pada bagian credit, course pada bagian passing grade. Lalu di sini sama dengan print student, yaitu cuma memanggil
si print course dengan parameternya itu si course dan banyaknya course yang sudah diinput. Kita pindah ke print course. Dan di sini sama juga kayak print student, dimana hanya memanggil function dari yang udah ada si print course itu dengan parameternya itu course sebanyak indeks ke i. Lanjut ada T09 bagian ketiga akan dilanjutkan oleh pair saya. Baiklah, di bagian T093 ini itu tinggal melanjutkan dari T092-nya. Nah, yang ditambahkan ialah untuk mencari pada file student by ID. Oke. Jadi di sini kami membuat char dengan pointer name-nya itu sama dengan strtok 0 dengan hash. Nah, di sini kami memisahkan si hash-nya itu menjadi 0. Di bagian preview-nya ini. Jadi di sini kami membuat strtok di mana tadi 0 itu dipisahkan dengan si pagar gitu kan. Jadi si find student by ID-nya itu function-nya itu akan memiliki parameter. Sebelum itu tapi belum jelasin. Jadi maaf, jadi akan saya ulangi. Di sini kami melakukan else if, di mana kami mengcompare si find student by ID dari si token. Kalau dia sama, kami mengassign bahwa si char-nya si nim itu merupakan strtok atau pemecahan dari si null dan si hash-nya. Lalu membuat function-nya di mana find student by ID-nya itu mempunyai parameter dia pada struct student, di banyaknya studentnya dan juga nim. Di bagian di sini kita bisa melihat bahwa kami sudah membuat struct studentnya dengan parameter, lalu melakukan rancingan di mana for itu loop, di mana for itu sama short ini seperti biasa. Kita mengcompare-nya pada bagian di kamar CI pada ID dengan mencari ID dari ID yang sudah di set seperti itu, lalu memprint si studentnya seperti biasa dengan memanggil si function print student dengan parameter struct student pada kamar kayak ini. Lalu di sini bagian void print pada student ya tinggal ngeprint, di mana printf di sini %s dengan pipeline %s dan %.2f untuk mengambil 2 di belakang koma. Lalu dengan parameternya pada student di ID, pada nama di student, struct student, pada year pada struct student, pada study program pada struct student, dan pada GPA pada struct studentnya. Nah, lanjut ke T09 bagian keempat, di mana ada perintah baru yaitu di sini ada perintah baru yaitu find course by code. Nah, kami sudah melakukan menambahkan fungsinya. Nah, ini dia. Sama kayak find student by ID, di mana ada variabel baru itu char code, di mana char code ini akan menyimpan dari pemecahan strtok yang ini. Tadi kan udah ada dapat itu find student, find course by ID, dan pemisah itu hash. Nah, dia dibersihkan si hash-nya, jadi yang akan dimasukkan pada si char pointer code ini adalah si kode dari si course tersebut yang akan dicari. Terus ini pemanggilan function yaitu find course by code. Kita lihat di academy.c-nya. Nah, di sini parameternya itu yaitu course dan J sebagai banyaknya course yang sudah diinput, dan ada si code, di mana code ini merupakan pengambilan dari char pointer code ini yang sudah dimasukkan, yaitu si kode dari course yaitu 10S1002 sebagai contohnya. Lalu di sini sama kayak yang dijelaskan oleh saya, 8 lebih dengan 4 I sama dengan 0, I kurang dari core size. Core size-nya itu
Dimana core size ini diambil dari si J. J tadi kan sudah disimpan yaitu pada penyimpanan di secret course ini. Makanya kami membuat si J increment, dan ketika pada di student itu ada si student. Nah, dan pada si student itu kami misalkan itu I increment. Nah, di sini kami compare kode-kode yang sudah ada di course-nya itu dibandingkan sama kode yang sudah dimasukkan. Nah, ketika udah sama code-nya itu maka di print course, dimana panggilan pada print course ini yaitu ini code print course dengan parameternya yaitu struct course. Sini ada course code, course name, course credit, grade to test, course passing grade. Jadi oh iya kan, boleh. Jadi di sini kami akan mencoba run. Dimulai dari T01. Dia berhasil dikompil. Kita akan coba satu-satu. Kita akan masukkan dari si case 01. Di sini sudah ada keluar 3 outputan. Yang pertama Wiro Sableng dengan NIM 99, ada juga si Jaka Sembuh. Dan juga nah di sini ada 2 karena si Crash Student-nya itu ada lagi dimasukkan, makanya di pre student-nya itu ada 2. Lanjut ke T09 yang bagian kedua, dimana inputnya itu ada di sini sudah sama pada keluaran yang di sini, tapi kalau dibaca satu-satu memang agak ribet. Jadi karena kami sudah run juga di bagian GitHub Classroom-nya dan sudah 100, jadi sudah benar outputnya yang dikeluarkan. Lanjut ke si T03. Di sini sudah sama juga dan berhasil mengeluarkan outputnya. Dan untuk yang terakhir bagian case 4, di sini juga sudah sama. Kita lihat saja pada terakhirnya itu 12S1102 2D. Jadi sekian dari hasil presentasi mengenai codingan kami dari Per06 izin mengundurkan diri. Terima kasih.